atau sharing hari ini. Silakan Bante. Wah, Bante cerah sekali. Ada di rawa-rawa mana? Semoga Anda bisa mendengar suara saya dengan baik. Sebelum mulai, Master Bell Master malam Bell-nya ini dibantu Sister Tirta. Oke, jadi sebelum mulai kita akan sama-sama mempraktekkan mendengarkan genta. Ini adalah salah satu praktek yang unik dari Plum Village, dan sambil Anda mendengarkan suara genta 3 kali, Anda pusatkan perhatian pada telinga dan hidung. Telinga, Anda mendengarkan suara genta yang akan dibunyikan sebanyak 3 kali. Kemudian fokus pada hidung adalah Anda memperhatikan ada udara masuk dan udara keluar. Anda izinkan napas Anda menjadi pelan dan panjang karena Anda baru selesai meditasi duduk yang dipandu oleh Anita. Kemudian jangan lupa sambil mendengar juga merilekskan seluruh badan Anda. Mata Anda bebas, ya, boleh terbuka, boleh tertutup. Dan mari kita sama-sama menikmati suara genta sebanyak 3 kali. Jadi terima kasih Tirta, ya, sebagai bell master pada malam ini. Jadi seperti biasa kita mengadakan acara latihan bersama, dan latihan bersama ini sudah rutin kita laksanakan bersama, dan senang sekali ada banyak teman-teman yang ikut dalam latihan malam ini. Dan malam ini sharingnya berkaitan dengan kekuatan pikiran. Jadi kenapa dalam agama Buddha kita yakin bahwa pikiran ini punya kekuatan yang sangat besar. Jadi sebelum saya bercerita tentang kekuatan pikiran, saya mau bercerita dulu, ya. Manusia belajar dari cerita biasanya, ya. Dan Anda juga semoga lah ya menikmati cerita-cerita yang ada. Pada zaman dahulu, ya, ada seorang pengelana, ya. Pengelana ini orang yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Lalu ketika dia berjalan panjang, ya, jauh sekali, tiba-tiba dia memasuki sebuah hutan. Ya. Ketika dia masuki hutan, lalu hutannya itu rasanya
segar gitu ya. Karena banyak pohon, banyak yang hijau-hijau ya. Di belakang saya juga ada yang hijau-hijau ya. Ada airnya lagi, kolam danau ya, gede. Lalu setelah sampai di hutan, ya dia merasa segar di sana. Lalu dia merasa sedikit kecapean atau lelah. Lalu karena dia lelah, dia merasa ingin tidur sebentar ya. Sama lah ya, kita semua kalau lelah, biasanya pilihan kita istirahat, kalau enggak kita tidur. Jadi dia lihat-lihat di sekeliling, dia lihat ada sebuah pohon besar. Ya. Pohon ini besar, pohon ini rindang. Dan di situ juga ada, kayak sudah ada tempat gitulah ya. Ada rumput-rumputnya di bagian bawahnya. Kayaknya cocok buat tiduran gitu ya. Rebahan. Lalu dia berjalan ke pohon besar itu, lalu dia rebahan dan tiduran. Ya. Kalau orang lelah, paling enak itu tidur ya. Saya juga demikian ya. Kalau lelah fisik, lelah mental atau lelah berpikir ya, atau lelah bekerja, seharusnya tidur bisa membuat Anda segar kembali ya. Tapi dengan catatan kualitas tidurnya harus bagus ya. Tidur tapi dengan banyak mimpi ya sama aja ya ujung-ujungnya ya. Malah habis tidur ya, kemudian bangun malah lelah biasanya ya. Nah, kalau kualitas tidur Anda bagus, ketika Anda bangun Anda seharusnya segar ya. Nah, kalau misalnya mau tidurnya berkualitas, ya Anda bisa mempraktekkan relaksasi total ya. Apakah membimbing sendiri atau dibimbing oleh audio, MP3 ya, dan sejenisnya boleh. Kita kembali ke cerita si anak muda tadi ya yang tidur di bawah pohon besar tadi. Jadi dia tidur di situ. Setelah sejam 2 jam gitu lebih, ya sudah cukup dia tidur, dia terbangun. Setelah dia bangun dia, wah segar sekali tidur di bawah pohon ya. Zaman dahulu Siddhartha juga begitu kali ya. Ketika dia ke hutan meditasi ya, tidur di bawah pohon, cari makan sendiri, ya meditasi dan sebagainya. Nah setelah dia bangun, dia terasa sedikit lapar. Ya anak muda itu pengembara tadi dia merasa lapar. Setelah lapar dia pikir, wah enak sekali ya kalau ada makanan katanya. Dia berpikir dalam pikirannya. Ketika dia berpikir tentang makanan, ada makanan muncul di depannya. Ya, secara tiba-tiba. Ya, muncul makanannya. Ya. Lalu dia tidak berpikir panjang ya, karena orang lapar itu dikasih apapun makan ya. Orang lapar itu dikasih apapun makan, lalu juga orang lapar itu kalau dikasih apapun ya enak rasanya ya. Anda pasti pernah merasakan ya. Kalau lapar itu dikasih apapun enak, dimakan. Wah enak makanannya ya. Zaman sekarang juga mirip lah ya. Kita mau beli makan juga gampang ya. Ada aplikasi ya, ada internet, ada order online gitu ya. Cepat ya. Bisa juga ya. Lalu setelah makan ya dia habis makan kan pengen minum ya. Terus dia merasa haus. Wah, habis makan kayaknya cocok nih minum katanya kan. Jadi dia pikirkan lagi, dia bayangkan. Enak sekali ya kalau ada minuman ini gitu ya, minuman enak. Muncullah minuman di depannya secara tiba-tiba. Lalu dia bilang, ya sama lah ya, orang haus itu nggak milih-milih lah ya, yang penting ada minuman dia minum ya. Jadi ada minuman tiba-tiba muncul di hadapannya. Ya, setelah dia pikirkan minumannya muncul. Ya dia minum. Nah, setelah dia minum ya, udah lega gitu kan, dia pikir-pikir, ini kok aneh sekali ya. Saya pikirkan makanan, makanan muncul. Saya pikirkan minuman ya, minuman enak ya, minuman sehat, minuman itu juga muncul. Ini ada apa nih dengan di sini nih ya?
jangan-jangan ada setan, jangan-jangan ada hantu, jangan-jangan ada makhluk-makhluk apa gitu kan. Dia mulai takut gitu kan. Dia mulai bimbang. Jadi dia menciptakan dalam pikirannya sendiri. Jangan-jangan ada iblis, ada setan, atau ada makhluk-makhluk yang tak jelas ya. Jadi ketika dia berpikir tentang makhluk-makhluk halus begitu, iblis setan gitu, iblis setannya juga muncul. Ya, muncul. Dan dia lihat dia stres jadinya. Ya. Waduh, bagaimana nih dia jadi stres, dia pikir, wah, saya bakal mati nih, diganggu oleh setan ini, diganggu oleh hantu ini, ya. Dan akhirnya benar dia mati, ya, diganggu oleh setan-setan itu ya. Ceritanya selesai ya. Nah, sekarang apa sih makna di balik cerita itu ya? Nah, ternyata si anak muda pengembara ini dia duduk di sebuah pohon besar, tadi saya udah bilang ya. Pohon itu namanya pohon kalpataru. Pernah dengar nggak pohon kalpataru ya? Semoga pernah ya. Kalau tidak pernah nanti Anda bisa coba cari di Google ya. Pohon kalpataru ini atau kadang disebut sebagai pohon pengabul harapan. Ya, jangan cari-cari pohon itu ya. Karena itu pohon mistis ya. India dulu kan banyak cerita-cerita mistis ya. Dan ini adalah salah satu pohon yang terkenal di zaman itu ya. Nah, kalau Anda mau cari pohon itu, ya saya bisa tunjukkan. Ya, jadi nanti Anda mau mengabulkan harapan Anda boleh ya. Jadi saya mau tunjukkan Anda. Pohon itu ada di sebuah candi di Indonesia, namanya Candi Pawon. Sudah pernah pergi ke Candi Pawon? Ya, selamat lah ya kalau sudah pernah ya. Kalau belum pernah ya tunggulah ya waktunya yang cocok Anda pergi. Candi Pawon ini tidak jauh dari Candi Mendut dan Candi Borobudur ya. Jadi dia di kompleks di situ juga. Saya sudah pernah ke sana ya. Nah, Candi Pawon ini ceritanya adalah banyak cerita di balik itu ya. Tapi saya sendiri sih percaya kalau Candi Pawon ini sebetulnya adalah candi yang untuk memuja salah satu, kalau di Hindu namanya Kuwera ya. Di Hindu. Jadi agama Hindu sama agama Buddha ini budaya bentuk candi itu banyak yang mirip dan serupa karena akarnya dari India ya. Atau dalam Buddhis namanya Vaisrawana ya. Dalam agama Buddha ada ya. Kalau Anda tahu, seingat saya agama Buddha juga ada menyebutkan 4 raja langit ya. 4 raja langit, katanya salah satunya ini ya, Vaisrawana. Atau dalam tradisi Tibet namanya Jambala ya. Jambala ini kalau orang Tionghoa ya namanya Caisen gitu ya. Caisen itu dewa duit ya. Bentar lagi kan Imlek ya. Kalau Anda ini orang-orang Chinese pasti pai pai gitu ya. Boleh nggak ya? Boleh aja kalau Anda mau ya. Pai pai Caisen Ye katanya ya. Dewa kekayaan ya, atau dewa kemakmuran. Nah, kalau dalam agama Buddha ya dia sebutnya adalah bendahara para dewa ya. Ternyata para dewa ini punya bendahara juga ya. Nggak cuma organisasi punya bendahara ya. Jadi kalau para dewa mau jajan ya, mau belanja, mungkin dia harus ketemu Jambala dulu ya. Minta duit ya. Minta duit buat jajan ya. Atau ya kadang disebut dewa kekayaan lah ya. Itu di Candi Pawon ya. Nah, di Candi Pawon di situ ada relief di temboknya ya. Anda lihat yang di tengah ini ya. Nah, di tengah ini adalah pohon
kalpataru tadi yang saya cerita ya. Ini adalah pohon pengabul harapan ya. Kalau Anda mau coba boleh ya, nanti ke Candi Pawon ya. Pergi ke pohon itu ya, Anda pai-pai, Anda coba sebutkan harapan Anda ya. Kalau terkabulkan syukur ya. Kalau tidak terkabulkan jangan tanya saya. Nah, ini cerita tentang kalpataru tadi. Ya, tentang pohon ya. Kiri kanannya itu ada kinara dan kinari ya, dan dewa-dewa sekitarnya. Nah, tadi ceritanya tentang pengembara tadi duduk di bawah pohon kalpataru dan itu mengabulkan semua harapannya. Nah, pikiran manusia juga begitu hebat sebetulnya ya. Anda tidak perlu cari kalpataru. Sebetulnya pikiran ini adalah jenis lain dari pohon kalpataru. Ya. Dan pikiran ini dalam agama Buddha punya kekuatan yang sangat besar. Dan pikiran manusialah yang juga mewujudkan semua hal-hal yang rasanya tidak mungkin. Ya. Dulu kita berpikir manalah mungkin manusia terbang, ya. Yang bisa terbang itu burung, ya, gagak, ya, atau elang dan sejenisnya. Tapi akhirnya manusia bisa menciptakan burung besi, katanya, pesawatnya yang bisa terbang. Jadi kita bisa menaiki atau menerbangkan pesawat. Nah, hal seperti ini kan dulu kan tidak bisa. Tapi karena kekuatan pikiran manusia akhirnya bisa kan. Jadi banyak yang bisa. Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Kalau zaman Buddha jalan kaki ya atau naik kereta kuda ya. Sekarang kita bisa naik pesawat, naik mobil ya, kendaraan. Bahkan kendaraan sekarang udah lebih canggih lagi ya, ada kendaraan listrik sekarang ya yang lebih ramah lingkungan juga sudah ada kayaknya ya. Atau mobil hybrid ya. Setengah listrik, setengah solar atau bensin juga ada ya. Dan pikiran manusia itu disebutkan mirip seekor monyet liar ya. Dan Anda juga tahu monyet liar ini sifatnya gimana ya? Monyet liar ini sifatnya ya tidak bisa diam ya. Selalu melakukan gerakan-gerakan dan tingkah laku yang banyak yang tidak perlu gitu ya. Unnecessary action gitu ya. Jadi monyet liar ini, kera atau monyet liar ini dia banyak melakukan tindakan-tindakan atau lompat-lompatan yang tidak perlu sebenarnya atau tidak bisa diam gitu ya. Orang Hokkien bilangnya bositiam gitu ya. Bositiam itu ya nggak bisa diam gitu. Ya itulah pikiran manusia ya. Karena dia tidak bisa diam ya akhirnya pikiran kita bisa lemah ya. Padahal pikiran kita itu punya kekuatan sangat besar. Ya, jadi karena sifatnya seperti monyet dia lompat-lompat terus ya. Jadi itu menghabiskan energi terlalu banyak. Jadi Anda ini ya, kita kenapa belajar meditasi, kita kenapa belajar mindfulness, kita kenapa adakan praktik seperti ini ya karena kita mau lebih menjinakkan pikiran ya. Jangan terlalu banyak berpikir ya. Bukan nggak boleh berpikir ya. Celakanya adalah kita ini sering berpikirnya berlebihan terus. Jadi itulah masalahnya, masalah utama kita. Dan sifat lain dari monyet itu adalah dia suka meniru. Ya. Jadi yang pertama sifat monyet itu suka bergerak ya, tak bisa diam. Ya. Yang kedua adalah dia ini suka meniru. Jadi apapun yang dilakukan orang lain kita ini suka meniru. Ya. Termasuk mungkin ada di antara Anda gitu ya. Orang lagi ngetren apa ya Anda ikutan ya. Itu sebetulnya monyet di dalam pikiran kita ya. Pikiran yang seperti monyet itu yang meniru. Ini kita ikuti ya. Ya, bentuk rambut ya, sisir kanan, sisir kiri atau belah tengah ya. Bentuk pakaian, jenis makanan ya. Kita nih
peniru sebetulnya. Jadi ya mirip-mirip seperti itu. Oleh karena itulah ya berlatih meditasi ini sebetulnya untuk membuat pikiran kita ini lebih cooling down ya, lebih damai dan tenang ya. Tadi saya dengar ada kalimat tuntunan ya, tenang dan damai ya dari Anita ya. Nah, itu cara-cara kita menenangkan si monyet liar tadi ya. Jadi pikiran kita ini bisa menjadi lebih efektif ya, dan kekuatannya, pikiran kita akan berkekuatan besar apabila pikiran kita ini tidak sibuk ya, tidak sibuk. Nah, sekarang bisa nggak Anda mengkondisikan pikiran biar dia tidak terlalu sibuk ya, terutama sibuk memikir masa depan, sibuk memikir masa lalu gitu ya. Pikiran kita ini akan menjadi lebih tenang, menjadi lebih sedikit prosesnya ketika dia di saat ini. Ya, apalagi tadi ketika diarahkan atensi atau perhatian pada napas. Ya, jadi ketika perhatian pada napas, pikiran kita jadi sedikit. Karena pikiran kita hanya ada pada napas. Ya. Jadi setiap kali Anda menyadari napas, kekuatan pikiran Anda akan bertambah. Karena Anda tidak boros energi. Ya. Si monyet itu tukang ngeboroskan energi. Tukang buang-buang energi. Ya, jadi ada orang bilang kalau sudah banyak mikir dia lemes. Ya, dia jadi lemah. Terus kalau pikiran sudah lemah, sudah lelah, biasanya kualitas pikirannya nggak bagus. Ya, kualitas pikirannya jadi jelek. Jadi yang sering muncul adalah pikiran-pikiran yang kurang bajik atau kurang baik. Ya, jadi itulah sebetulnya yang terjadi. Jadi itulah beberapa sharing pertama tentang kekuatan pikirannya. Jadi kekuatan pikiran ini akan muncul ketika Anda tidak sibuk dalam pikiran, tidak banyak pikiran. Biar pikirannya tidak terlalu banyak ya Anda rajin-rajinlah memperhatikan napas ya. Teknik-teknik yang lain masih banyak ya, ada baca mantra ya, ada yang yoga ya, ada yang qigong, itu juga semuanya berkaitan dengan teknik napas ya. Teknik mencurahkan perhatian pada satu titik ya. Dan mencurahkan perhatian pada satu titik itu penting ya, terutama pada momen present moment ya. Pada momen ini beberapa hari lalu saya nyapu-nyapu kan, saya nyapu. Karena saya setiap hari nyapu. Ya, setiap hari nyapu saya merasa menyapu kamar itu suatu bentuk meditasi dan saya sangat menikmatinya. Jadi setiap hari menyapu itu tidak menimbulkan beban. Ya. Kalau Anda kan mungkin harus tiap hari ke kantor, tiap hari harus bekerja, bertemu bos ya. Entah itu work from home atau work from office ya. Karena kerjanya berulang-ulang akhirnya jadi bosen. Tapi saya sampai saat ini masih bisa menikmati menyapu karena ketika saya menyapu, saya letakkan perhatian saya pada menyapu. Ya, saya lihat lantainya baik-baik ya. Saya sapu ya, saya nikmati pelan-pelan tidak kebut-kebutan ya. Dan saat menyapu juga si monyet dalam pikiran juga dia tidak terlalu sibuk dan dia juga dikasih kerjaan. Kerjanya adalah memperhatikan lantai, memperhatikan sapu ya. Jadi sapu dengan benar. Ada satu kali entah karena apa saya menyapunya tergesa-gesa. Jadi saya sambil menyapu sambil melihat keluar ya, seolah-olah saya mau cepat-cepat menyelesaikan menyapu kamar, kemudian saya mau mengerjakan yang lain. Ya, jadi ketika saya nyapu pada kondisi demikian, rasanya nggak nyaman. Juga kamar yang saya sapu itu tidak bersih jadinya. Iya. Dan
sambil nyapu, sambil lihat tempat lain, ya itu namanya tidak nyapu namanya itu ya. Jadi memperhatikan aktivitas, biar pikiran dan monyetnya bersama kerjaan yang kita kerjakan, ya saya pikir itu cara meditasi yang baik ya. Ini yang disebut sebagai meditasi aksi gitu ya. Jadi meditasi bukan cuma diam aja ya, duduk ya. Duduk diam ya meditasi ya. Tapi bergerak ya, minum, menyapu, gosok gigi ya. Itu juga bisa dijadikan sebagai meditasi. Dan saya harus jujur pada Anda bahwa meditasi duduk itu penting ya. Meditasi duduk itu penting ya. Kalau kita lihat sejarah Siddhartha ya, dia menghabiskan bertahun-tahun meditasi duduk loh ya. Mungkin ada kombinasi lah ya, meditasi jalan ya. Juga ada meditasi menyiksa diri juga ada ya zaman itu ya. Karena zaman itu zaman petapaan ya, ya sistemnya bisa bisa parah ya, bisa nggak makan ya, bisa menyiksa diri ya sampai sakit-sakitan, panas, dingin ya. Itu juga nggak mandi berbulan-bulan ya, bau busuk gitu kan, kotor, jorok. Ya ada, karena itu sistem petapaan India zaman dahulu ya. Nah, saya jadi ingat ada satu cerita lagi ya, cerita kedua. Cerita kedua tentang waktu itu Siddhartha meditasi di hutan ya. Jadi ketika itu Siddhartha juga ditemanin oleh beberapa teman ya. Ada 5 orang. Jadi ada 5 orang petapa ikut bersama Siddhartha meditasi di hutan. Nah, meditasi yang mereka lakukan adalah meditasi menyiksa diri. Ya, makan sedikit aja. Ya. Terus badannya menjadi kurus sekali. Ya, kurusnya sampai seolah-olah kulit badannya itu hanya sebagai kulit aja. Kulit yang membalut tulang. Ya, kurusnya sampai kurus sekali. Ya. Dan mereka yakin dengan cara menyiksa diri dengan tidak makan ya, biar kilonya turun ya, biar timbangannya ke kiri atau ke kanan, ke kiri ya. Benar ya. Zaman sekarang banyak begitu ya. Biar bisa diet, biar bisa apa ya, kelihatan langsing gitu kan. Menyiksa dirinya ya. Tapi cara menyiksa diri itu bisa dua loh ya. Cara pertama adalah membatasi makanan ya, makannya sedikit sehingga dia kurang gizi ya, sehingga dia menjadi kurus, bisa. Menyiksa diri satu lagi ya makan banyak-banyak. Ya, ada orang stres, ada orang apa ya galau ya. Makan bisa banyak juga. Jadi apa? Makan sedikit apa bisa menyiksa diri, makan banyak juga menyiksa diri. Jadi gimana dong? Makan atau tidak makan? Ya makan secukupnya. Ya ukur perut Anda, ukur kemampuan makan secukupnya. Ya jangan makan sampai terlalu penuh, terlalu banyak atau terlalu kenyang. Nah, balik lagi ke cerita Siddhartha ya. Jadi dia meditasi menyiksa diri ya, meditasi duduk, meditasi jalan, macam-macam. Sampai rata-rata mereka kurus. Tinggal tulang. Nah, pada suatu hari bulan purnama ya, tampaknya Siddhartha sudah hampir komplit gitu ya, hampir lengkap mau mencapai penerangan gitu ya, mau mencapai kebudaan katanya. Lalu dia bilang, yang penting dia duduk di bawah pohon ya. Sekarang pohonnya sangat terkenal namanya, pohon Bodhi namanya, ada di Bodh Gaya. Tapi pohon Bodhi yang di Bodh Gaya mungkin yang sudah generasi keberapa lah ya. Karena Buddha kan sudah zaman 2600 tahun lebih ya. Jadi Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, dia bilang, saya tidak akan bangun sebelum saya mengerti semua penderitaan, mengerti kehidupan ini katanya. Jadi dia duduk lama sekali kan. Ternyata dia tiba-tiba benar ya mengerti tentang alam semesta, mengerti pikirannya sendiri.
ya, mengerti apa ya, bagaimana mekanisme bekerja karma, bekerja penderitaan itu bagaimana dan cara mengatasi penderitaan. Dan ketika dia mencapai penerangan, wajahnya itu katanya ya, menurut catatan ya, wajahnya itu agak bersinar-sinar, berseri-seri ya, bersinar-sinar katanya. Lalu 5 orang petapa itu melihat, wah, Siddhartha kayaknya sudah mencapai sesuatu. Ya, karena wajahnya berseri-seri ya, cerah ya, bercahaya. Jadi 5 orang petapa itu menunggu ya. Karena 5 orang petapa itu apa ya, menunggu pelajaran apa yang bisa diberikan oleh Siddhartha. Ya, pelajaran apa? Barangkali ada suatu pelajaran yang sangat pelajaran yang sangat luar biasa ya. Barangkali Anda malam ini hadir juga berharap saya memberikan sebuah ceramah yang wah kali ya. Tahu-taunya, oh tidak ada apa-apa ya, kecewa gitu kan. Ya, sama 5 orang petapa itu juga kecewa ya. Setelah Siddhartha buka mata, ya, Siddhartha buka mata, 5 orang petapa itu langsung lihat, wah ini ajaran apa nih? Ajaran hebat seperti apa yang akan dia sampaikan. Coba kamu bayangkan ya, kira-kira Siddhartha bilang apa sih setelah dia mencapai pencerahan? Kebayang? Nggak kebayang ya. Saya juga nggak kebayang ya. Jadi ketika sudah buka mata, Siddhartha merasa lapar. Terus Siddhartha bilang, yuk masak sesuatu. Atau cari makan yuk katanya. Karena lapar. Ya. Lalu 5 orang petapa itu langsung kecewa. Ini nggak mungkin manusia pencerahan katanya. Masa buka mata langsung cari makan gitu kan. Ya ini nggak benar katanya. Jadi mereka kecewa. Dan Siddhartha mau makan. Karena selama ini yang mereka praktikkan tuh adalah menahan lapar, ya, menyiksa diri. Ya. Sekarang malah Siddhartha kok melakukan sesuatu yang sebaliknya. Ya, tidak sesuai dengan penyiksaan diri lagi. Jadi mereka kecewa. Ah, ini Siddhartha sudah error katanya. Masa buka-buka mata ya, baru buka mata langsung mau cari makan. Ya, jadi akhirnya 5 orang itu kecewa, dia pergi ya. Ya, jadi mereka itu ada harapan bahwa Siddhartha akan memberikan sesuatu yang wah. Ternyata tidak ada yang wah ya. Dan malam ini kita berlatih ya. Night of Mindfulness juga tidak ada sesuatu yang wah ya. Nanti sebentarnya live semua nih. Leave the meeting ya. Pencet tombol leave the meeting ya. Bye-bye. Jadi ada suatu harapan Anda semua atau harapan dari orang-orang tertentu yang barangkali kadang-kadang bisa menjadi penghalang sekaligus menjadi hal yang membuat Anda kehilangan sesuatu ya. Coba kalau 5 pertapa itu bersabar gitu kan. Barangkali mereka akan lebih cepat mendapatkan pengajaran dari Siddhartha. Ya. Jadi marilah kita lihat harapan-harapan apa yang ada ya. Karena harapan itu adalah suatu yang muncul dari pikiran kita juga ya. Dan itu berdasarkan pengalaman biasanya. Pengalaman mereka. Jadi dia ada pengalaman yang mempengaruhi dia. Pengalaman dari petapa itu bilang ya kita harus menyiksa diri ya biar bisa mencapai pembebasan ya. Tapi kalau Anda tidak melakukan penyiksaan diri lagi ya berarti Anda tidak sesuai dengan harapan kita lagi. Tidak sesuai dengan rencana. Ya, kira-kira demikian. Oleh karena itu menurut saya ketika kita berlatih ya sebetulnya ada 4 hal yang perlu kita latih ya yang mempengaruhi pikiran. Yang pertama adalah melatih badan
Ya, Siddhartha ketika dia mencapai pencerahan ya dia merasakan lapar ya. Kalau lapar makan. Betul nggak? Ya. Kalau tradisi Zen kan gitu kan. Lapar ya makan. Makan secukupnya. Kalau haus ya minum. Kalau capek, lelah ya istirahat atau tidur ya. Sesederhana seperti itu. Jadi mengenali gejala-gejala apa yang terjadi pada badan kita. Badan kita lelah, butuh istirahat. Badan kita lapar, perlu makanan. Ya, kita haus, butuh minuman ya. Jadi mengenali hal-hal sederhana seperti itu. Jadi badan pertama yang harus diurus ya, atau diolah gitulah ya. Atau ya boleh saya sebut sebagai melatih badan atau mengolah badannya. Badan Anda harus sehat. Kalau tidak sehat ya tidak bisa berbuat banyak ya. Kalau Anda kena karantina atau kena COVID ya, Anda tidak bisa berbuat banyak ya. Gitu ya. Jadi pertama olah badannya. Yang kedua adalah olah rasa, perasaan. Jadi badan dan perasaan itu ada koneksinya. Jadi meditasi atau mindfulness membantu Anda menyadari apa hubungan badan sama perasaan. Kalau lapar, perasaan Anda apa coba? Kalau lapar ya perasaannya pasti nggak enak. Ya, ada orang malah kalau lapar pengennya marah-marah gitu kan, pengennya ngoceh-ngoceh ya, pengennya ngomel-ngomel. Ya. Ada seperti itu ya. Jadi antara badan dan perasaan ada hubungannya. Kalau misalnya ruangan Anda, tempat Anda duduk sekarang ya, tempat Anda duduk sekarang mungkin dingin kali ya, karena ada AC atau apa ya. Coba kalau ruang tempat Anda duduk panas gitu kan, bikin Anda berkeringat, Anda gerah ya, nggak nyaman gitu, Anda juga merasa tidak nyaman, betul ya. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara badan dan perasaan. Kalau tempat saya sih dingin ya, karena di Brastagi. Jadi tempat saya ya nyaman karena dingin. Ya, tapi kalau terlalu dingin juga susah ya. Kemarin malam saya tidur ya, saya selimutnya barusan diganti ya. Selimut sebelumnya tebal ya. Diganti sama selimut yang tipis. Jadi kemarin malam saya semalaman tidur itu tuh kedinginan karena selimutnya terlalu tipis. Jadi walaupun sudah saya tutup semua ya, dari kaki sampai kepala saya tutup semua, tetap saja saya menggigil ya. Karena malam di sini bisa sekitar 15 derajat kali ya. 15 derajat Celcius ya menggigil lah gitu ya ceritanya ya. Jadi lumayan berat gitu jadinya. Dan kemudian badan, perasaan, satu lagi adalah pikiran. Ya. Jadi ketika badan saya dingin, perasaan saya sudah tidak nyaman, ya. Tidur juga ayam-ayaman ya. Tidur ayam-ayaman tahu ya. Kebangun sebentar, tidur lagi. Ya, kedinginan, kaki kedinginan ya. Kaki kayak es gitu ya. Ada es di kaki saya. Seperti ada es yang membungkus kaki saya. Oh, dingin sekali kaki. Ternyata selimut saya itu tidak cukup panjang. Jadi mungkin saya gerak dikit, kaki saya nongol keluar ya. Kaki saya kalau nongol keluar ya dia jadi dingin. Seolah-olah ada es batu gitu kan yang ada di kaki saya. Jadi kebangun gitu. Aduh, kaki saya kok dingin sekali ya. Saya coba atur-atur ya. Nah, badan terlalu dingin, perasaan tidak enak ya. Kemudian mempengaruhi pikiran. Aduh, kenapa ini? Pikiran juga ikut berproses. Jadi 3 hal ini, badan, perasaan, dan pikiran itu mereka itu saling terhubung, saling connect gitu ya. Dan akan memberikan efek yang banyak sekali. Kalau Anda lebih sering meditasi, ya 3 hal ini tidak akan uh, uh, terlalu banyak memberikan gangguan. Ya. Bukan berarti nggak ada gangguan, tapi gangguan mereka tidak begitu parah, tidak begitu banyak menimbulkan masalah. Ya, jadi maunya kita meditasi kan begitu ya ceritanya ya.
biar kita lebih tidak terlalu banyak gangguan. Nah, banyak orang yang tidak bisa mengatasi sakitnya badan, perasaan, sama pikiran yang kacau balau. Akhirnya zaman sekarang itu banyak orang yang suka merusak diri jadinya. Merusak diri itu apa ya istilahnya? Self destruction. Self destruction itu melukai diri. Ya, ada orang yang tidak tahan, dia mukul-mukul sendiri ya, atau dia merusak diri sendiri. Ya. Dan ini semakin hari tampaknya ada gejala ya, semakin banyak yang terjadi seperti itu. Jadi saya rasa pikiran ini punya kekuatan yang sangat besar. Kita perlu menggunakannya sebaik-baiknya. Dan cara menghemat pikiran, cara membuat pikiran kita lebih punya kekuatan ya, tidak memboroskan energi, ya jangan banyak-banyak berpikir ya. Bukan nggak boleh berpikir, tapi jangan banyak-banyak. Pikir secukupnya, pikir seperlunya aja ya. Yang tidak perlu dipikir jangan dipikir ya. Sama seperti cerita pertama saya tadi tentang si pengembara ya. Pengembara itu, oh jangan-jangan ada setan di sini. Jangan-jangan ada iblis ya. Itu mungkin setan yang ada di kepalamu gitu kan, bukan setan yang di luar. Iblis yang ada di kepala. Ya, Anda pernah dengar nggak cerita ada artis pelukis yang hebat? Ya, pelukis ini dibayar mahal untuk melukis, menggambar setan yang paling mengerikan. Yang dibayar yang mahal untuk melukis setan yang sangat mengerikan. Jadi dia lukis ya karena bayarannya mahal. Habis dia selesai melukis ya benar setannya yang dia lukis itu sangat mengerikan. Tapi si pelukisnya sendiri jadi pingsan karena ketakutan lihat hasil lukisannya itu. Ya, jadi Anda nih banyak melukis sesuatu ya di dalam pikiran Anda yang ujung-ujungnya adalah membuat Anda sangat ketakutan dan seolah-olah Anda percaya bahwa itulah kebenaran dan kenyataannya. Oke, kira-kira demikian apa yang bisa saya sharing malam ini, dan saya mau tutup sharing malam ini dengan sama-sama kita mendengarkan 3 suara genta dari Tirta ya. Jadi saya minta Tirta membunyikan 3 suara genta. Mari kita semua sama-sama mempraktikkan mendengar suara genta dan menikmati napas masuk dan napas keluar. Ya, saya persilahkan. Terima kasih Bante Badra atas sharingnya tentang pengembara, tentang berlatih apa yang dilatih, kemudian apa yang Buddha Sakyamuni lakukan. Semuanya tidak ada yang wah, itu adalah hanya tentang berlatih, melatih badan, rasa, dan pikiran. Nah, saya mau bertanya ke Bante, apakah boleh ada sesi question and answer atau langsung kita break room?
Saya bebas ya, Anda boleh atur aja. Oke, kalau gitu